pertama, kita akan membahas mengenai definisi anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami sindrom yang menetap pada gerak, misalnya pada tulangnya, pada sendinya, atau pada ototnya, yang mana penyebabnya adalah bawaan sejak lahir, kecelakaan, atau mungkin penyakit. Sehingga ketika si anak yang mengalami sindrom ini mau bergerak atau mau berjalan, dia membutuhkan alat bantu. Saya Sukma Sanu. Di sini saya akan menjelaskan 4 karakteristik dari tunadaksa. Nah, yang pertama di sini adalah karakteristik akademis. Nah, umumnya tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot itu dan sistem rangka itu adalah normal. Nah, sementara itu anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem cerebral memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi, misalnya idiot atau kebodohan. Yang kedua yaitu karakteristik sosial atau emosional. Nah, di sini karakteristik anak tunadaksa dapat dilihat dari aspek sosial atau emosional mereka. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak berguna dan menjadi beban bagi orang lain. Nah, kondisi ini juga mengakibatkan timbulnya sejumlah emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, menyendiri, dan pemalu. Yang ketiga adalah karakteristik fisik atau kesehatan. Nah, karakteristik fisik atau kesehatan ini pada anak tunadaksa seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran atau penglihatan, gangguan bicara, dan lainnya. Nah, selain itu, dilihat dari aktivitas motoriknya, kelainan tunadaksa ini bisa menyebabkan anak ini hiperaktif. Hiperaktif di sini seperti tidak mau diam atau terlalu aktif dan gelisah. Dan ada juga anak yang hipoaktif. Nah, hipoaktif di sini seperti gerakan lamban, kurang merespon, dan tidak ada koordinasi. Yang keempat atau yang terakhir di sini yaitu karakteristik bahasa atau bicara. Di sini pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tak begitu normal. Sementara itu, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy itu umumnya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Eliminove. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi anak tunadaksa. Nah, teman-teman, identifikasi anak tunadaksa ini ada beberapa ciri mental, yaitu yang pertama, anak memiliki kecerdasan normal, bahkan ada yang sangat cerdas. Nah, yang kedua, depresi atau kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam disertai dengan kedengkian dan permusuhan. Dan yang ketiga, penyangkalan dan penerimaan ada saat-saatnya di mana individu tersebut menolak untuk mengaku realita cacat yang telah terjadi. Meskipun lambat laun, ia akan menerimanya. Yang keempat, meminta dan menolak belas kasihan dari sesama. Ini adalah fase di mana individu tersebut mencoba menyesuaikan diri untuk dapat hidup dengan kondisinya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri anak tunadaksa. Yang pertama adalah anggota gerak tubuh kaku, lemah, ataupun lumpuh. Yang kedua adalah kesulitan dalam bergerak, jadi tubuhnya tidak lentur dan tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, yang tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang kelima, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, ataupun duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak bisa seperti orang normal pada lainnya. Yang terakhir adalah hiperaktif, di mana dia terasa tidak bisa bergerakkan tubuhnya karena batas fisiknya. Perkenalkan, nama saya Dian Anggrani Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stimulus pada anak tunadaksa. Menurut Connor pada tahun 1975, dalam Musyafaq Asy'ari pada tahun 1995, mengemukakan bahwa dalam pendidikan anak tunadaksa perlu dikembangkan setidaknya 7 aspek yang diadaptasikan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan sebanyak 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu pengembangan intelektual dan akademik. Pengembangan aspek ini dapat dilaksanakan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran.
Di Sekolah Khusus Anak Tunadaksa atau SLBD, tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya, namun hal yang paling penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. Aspek yang kedua yaitu membantu perkembangan fisik. Oleh karena anak tunadaksa mengalami kecacatan fisik, maka dalam proses pendidikan, guru harus turut bertanggung jawab terhadap pengembangan fisiknya dengan cara bekerja sama dengan staf medis. Hambatan utama dalam belajar adalah adanya gangguan motorik. Oleh karena itu, guru harus dapat mengatasi gangguan tersebut sehingga anak memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan. Guru harus membantu memelihara kesehatan fisik anak, mengoreksi gerakan anak yang salah, dan mengembangkan ke arah gerak yang normal. Aspek yang ketiga yaitu meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Dalam proses pendidikan, para guru bekerja sama dengan psikolog harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mendorong terjadinya interaksi yang harmonis. Kemudian aspek yang keempat yaitu mematangkan aspek sosial. Aspek sosial yang meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaannya perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan serta dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.